Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Jadi saya menambahkan khususnya untuk fatwa riswah politik atau money politik, menambahkan data. Artinya bahwa kami sudah keliling hampir ke seluruh provinsi karena kami memiliki agenda rutin tahunan, konsolidasi dan berkomunikasi, serta banyak kader-kader kami di daerah itu maju sebagai calon kepala daerah yang ketika kita sharing dengan mereka memang problemnya adalah modal. Ini sebagai ilustrasi ya, sebagai contoh, pada pileg kemarin kami sudah pernah mengumpulkan, sudah pernah diskusi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, artinya mengevaluasi dengan caleg-caleg yang terpilih minimal sebagai contoh untuk caleg DPRD Kabupaten Kota itu 1M minimal. Tapi ini variatif Bapak. Artinya beda DIY, kami pernah FGD itu beda dengan Jakarta, beda dengan Kalimantan. Nah ini sebagai misal. Untuk DPRD kemarin minimal 1M DPRD Kabupaten Provinsi itu minimal 3M, DPR RI minimal 15M. Ini di luar operasional. Apalagi untuk DPR RI di Dapil Jakarta bisa minimal 30 sampai 50M. Nah, tren ini logika politik uang itu bisa lebih besar lagi dalam pilkada ini nanti. Artinya dari komunikasi kami dengan sejumlah kader-kader Muhammadiyah yang berinteraksi dan pada akhirnya gagal, itu membutuhkan modal untuk membeli kursi. Misal seandainya di Kabupaten Sambas itu Sekretaris LHKP PWM Kaltim dia mau maju batal karena diminta oleh koalisi minimal 1M itu untuk maharnya dulu. 1M, 5M, mohon maaf, 5M. Nah, artinya bahwa modal yang disiapkan itu cukup banyak. Nah, sehingga dampak ini mengakibatkan para calon-calon kepala daerah harus menyiapkan itu baru modal untuk membeli kursi. Dan biasanya dari beberapa informasi, seandainya koalisi kurang berapa kursi dari partai lain hanya butuh 1-2, tapi kan nggak bisa, harus sepaket dari partainya, dan itu kan dikoordinir oleh pusat biasanya, sehingga membutuhkan modal yang cukup besar. Dan ini kan tidak mungkin mengandalkan uang pribadi ataupun mengandalkan modal yang kecil. Kami beberapa hari Senin kemarin selama 4-5 hari di Kalimantan Timur, ya itu luar biasa. Para calon-calon kepala daerah harus pastinya mendapatkan backing dari para pemilik modal. Dan kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan biasanya pengusaha bisnis besar, terutama di tambang. Nah ini artinya bahwa cakada yang terpilih kemudian pertama setelah terpilih pasti akan berpikir cara membalikan modal. Yang kedua, berbalas budi pada si pemilik modal melalui kebijakan, apakah perda atau program melalui banyak ragam. Sehingga pola-pola seperti undang-undang Omnibus Law ataupun pola-pola yang terjadi di daerah itu akan muncul serupa. Nah, sehingga kemudian fakta-fakta ini itu mendukung fatwa tarjih yang sudah dibacakan bahwa politik uang memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat. Karena dari ketika di Kaltim itu kami konfirmasi, Mas, sekarang ini warga di Kalimantan Timur ini mentalnya sudah minta gitu ya. Jadi kita akan mencoblos Pilgub itu ada 3 calon, akan mencoblos siapa yang paling besar yang membagikan amplop. Nah,
hal ini berdampak pada semakin tidak baiknya atau rusaknya masa depan tata kelola birokrasi kita, termasuk tidak hanya rusak alam pikiran, alam semestanya juga semakin rusak. Kami juga mengunjungi ketika Pak Busro sudah pulang dulu titik-titik di mana bekas tambang itu menganga dan merusak ekosistem kita di bumi. Saya kira itu saja tambahnya Prof. Samsul, semakin memperkuat betapa bahayanya daya rusak politik uang, tidak hanya merusak alam semesta, alam pikir dan alam mental masyarakat. Terima kasih. Putusan untuk memilih secara cerdas, dan keputusan itu diharapkan tidak terdistorsi oleh aliran sejumlah uang yang tadi dikatakan mempunyai daya rusak yang amat tinggi, dan kita mengharapkan tentu tata kelola pemerintahan dan negara kita ke depan lebih baik sehingga kita dapat mengejar kemajuan sedemikian rupa bersaing dengan bangsa lain. Demikian lanjutan yang disumberkan dari doktrin dasar agama yang memiliki bobot muatan kandungan yang kompatibel dengan upaya-upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara serta memperlindungi rakyat dan negara yang menjadi korban dari kleptokrasi birokrasi yang nampaknya buruk. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Majelis Tarjih, maka Muhammadiyah menganjurkan pada masyarakat dia tolak politik uang ini, karena sudah menyangkut hukum agama. Hukum agama itu mesti juga menyangkut aspek-aspek kesehatan mental, bukan hanya mental perorangan, tapi juga mental masyarakat. Jadi dengan demikian Muhammadiyah bagaimana kiat-kiatnya dia berluaskan fatwa Majelis Tarjih itu sebagai pendirian etika, pendidikan akhlak pimpinan pusat Muhammadiyah, yang itu sudah diputuskan dalam sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu. Yang kedua yang mengenai apa tadi? Nah, Muhammadiyah itu kan itu sudah lemah, jadi diaborsi sejak dalam undang-undang karena memang aturan dibuat oleh pemain. Jadi misalkan kalau partai politik itu pemain sepak bola, yuk sekarang kita main bola, kalau bolanya keluar kita anggap itu nggak salah karena yang membuat aturan. Problem dari apa yang disebutkan Pak Busro, undang-undang politik, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan pilkada itu aturan yang dibuat oleh pemain, yang pemain itu akan menggunakan aturan itu. Nah, sehingga ke depan saya menambahkan Pak Busro tadi direvisi dengan ekstra parlemen. Jadi tidak hanya parlemen, khusus undang-undang ini. Karena kalau hanya parlemen, saya melihatnya juga akan kembali kepada mereka karena pemain yang membuat aturan untuk pemainnya. Saya kira itu tambahannya. Jadi ekstra parlementer dan itu melibatkan akademisi, pers dan segala macam. Jadi ekstra parlementer. Itu saja. Terima kasih.